Yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah integritas Tuhan bagi umatnya. Ada 3 hal penting yang terambil dari Roma pasal 21-31. Yang pertama adalah memahami, pahamilah. Understanding God's integrity. Pahamilah tentang integritas Tuhan. Dan ketika saudara berusaha untuk memahami integritas Tuhan, melihat salib, itu sangat membantu sekali engkau mengenal integritas Tuhan. Di Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 22 berkata begini, dan sekarang, bukan yang lalu, bukan yang akan datang, dan sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Elohim yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab para nabi telah dinyatakan. Kebenaran Elohim oleh iman dari Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini. Sebelumnya, manusia itu dituntut untuk hidup benar melalui aturan Taurat. Dan ternyata, saudara, Bapa tahu tidak ada yang bisa menjadi benar karena berusaha melakukan yang tertulis di Taurat. Semuanya telah gagal. Maka Tuhan itu berintegritas kepada umatnya ini. Iya, semuanya gak ada yang bisa. Kenapa mereka menantang untuk meminta, berilah kami aturan, maka kami akan melakukannya. Padahal sebelum orang Israel menantang itu, mereka hidup dalam anugerah. Dan ketika mereka diberi Taurat, tidak ada satupun yang bisa. Lalu Tuhan punya integritas untuk menyelamatkan mereka. Lalu melalui Yesaya dinubuatkan bahwa akan ada satu pribadi yang karena kesalahan kita dia dihukum. Yang karena pelanggaran kita dia mati. Dan olehnya manusia ditebus dan bilur-bilurnya menyembuhkan. Sekarang kebenaran Elohim tidak datang melalui melakukan hukum Taurat. Tetapi kebenaran Elohim dirubah. Karena semuanya gagal, Yesus yang mati. Karena gak ada yang benar. Setelah salib itu, firman Tuhan menyebutkan di ayat 21 tadi, dan sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Elohim telah dinyatakan. Manusia bisa menjadi benar tanpa hukum Taurat. Dengan cara apa? Ayat 22, kebenaran Elohim oleh iman dari Yesus Kristus. Jadi saya, saudara, ini disebut menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita. Kita menjadi benar karena perbuatan Yesus di kayu salib. Kau dijadikan benar bukan karena perbuatanmu. Kau dijadikan benar karena perbuatan Yesus. Semua dosamu diambilnya, kebenaran Yesus dikenakan kepadamu, sehingga di mata Tuhan engkau adalah saints, orang-orang benar. Dan dari mimbar ini disampaikan kepada saudara, bukan benar melalui hukum Taurat, tetapi engkau benar melalui anugerah Kristus Yesus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita, katakan amin. Nah, saudara-saudara, itulah yang pertama, pahamilah tentang anugerah dari integritas dari Tuhan. Yang kedua, ayat yang berikutnya di Roma pasal 3 ayat 22, alamilah experiencing God's integrity. Di Roma pasal 3 ayat 22b, integritas Tuhan itu tersedia bagi semua orang percaya tanpa ada perbedaan. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. 25, Kristus Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian oleh iman dalam darahnya. Hal ini dilakukannya untuk menyatakan kebenarannya, sebab Dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi waktu lalu pada masa kesabarannya, untuk membuktikan kebenaran Elohim pada masa sekarang. Perhatikan kalimat berikutnya, supaya nyata bahwa Dia itu benar dan membenarkan orang yang, baca kalimat terakhir, 1, 2, 3,
Saudara-saudara, disebutkan bahwa bukan hanya kau pahami, alami. Semua berdosa, tidak ada perbedaan antara orang yang religius atau tidak, orang Jewish atau Gentile, orang Greek, Greka atau orang Roma. Semua bersalah di hadapan Tuhan dan perlu integritas Tuhan dengan mengalami berkat-berkat dari kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi saudara itu kalau mau alami integritas Tuhan, tidak ada cara lain. Terimalah berkat-berkat kematian dan kebangkitan Yesus. Benefit dari pengorbanan Yesus. Sebab itu Paulus, jangan heran kalau Paulus berkata begini, di dalam pelayananku, aku tidak mau tahu yang lain. Aku hanya mau tahu Yesus yang disalibkan. Semua yang dulunya menjadi keuntungan bagiku, sekarang aku anggap sampah untuk Kristus Yesus Tuhan. Salib Kristus Yesus. Kalau aku mau berbangga, tidak ada yang aku banggakan selain salib Kristus Yesus Tuhan. Saudara-saudara, hidupmu bisa semacam ini. Engkau ciptaan baru, engkau warga surga, engkau under anugerah, semua karena Yesus Kristus Tuhan. Oke, yang terakhir. Pahamilah, alamilah. Yang ketiga adalah, teruskanlah hidup dalam anugerah Tuhan ini. Dalam integritasnya Tuhan ini. Living consistently with God's integrity. Roma pasal 3 ayat 27, jadi, adakah alasan untuk bermegah? Kalau saudara sudah alami integritas dari Tuhan, apakah saudara ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Melalui apa? Kau bermegah karena aku kan cakap. Melalui perbuatan? Tidak. Kalau saudara mau bermegah, melainkan melalui apa satu kata sebutkan? Iman. Ayat 28, dengan demikian manusia dibenarkan oleh iman tanpa melakukan hukum Taurat. Jangan salah paham dengan ayat ini. Ayat ini maksudnya untuk saudara dibenarkan itu tidak ada urusannya dengan Taurat. Engkau diselamatkan. Tetapi setelah engkau terima anugerah ini, anugerah itu mendidik saudara, menuntun saudara untuk melakukan perbuatan baik. Jadi karena saudara sudah terima anugerah dan engkau menjadi orang benar, lalu kemudian engkau melakukan perbuatan baik karena engkau orang benar. Firman Tuhan menyebutkan Taurat itu penuntun sampai Kristus. Di Galatia pasal 3 ayat 24 berkata, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Sehingga kita dapat dibenarkan oleh iman. Sebelumnya dibenarkan melalui Taurat, tetapi tidak ada yang bisa benar. Sampai Kristus datang disalib, sehingga kita dapat dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sebab itu harus anak-anak Tuhan itu pandai bersyukur. Penuh dengan rasa syukur. Integritas Tuhan atas umatnya. Tetap untuk menyelamatkan umatnya. Jadi sudah tidak perlu pro kontra lagi dengan hukum Taurat. Saudara memahami penjelasan ini, sudah enggak perlu pro kontra lagi. Di Titus pasal 3 ayat 9 ayat terakhir. Hindarilah perdebatan bodoh tentang silsilah. Juga pertengkaran dan perselisihan tentang hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia. Yang berguna dan tidak sia-sia adalah apa? Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Hidup di dalam anugerahnya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah,
Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Menyembahmu Tuhan, memuliakanmu Yesus, sebab Engkau baik. Tiada yang sukar di matamu. Mau menyembahmu Tuhan, mau memuliakanmu. Haleluya. Engkaulah yang memegang seluruh kehidupan kami. Bahkan Engkau membukakan jalan. Sekalipun melewati air, kami tidak dihanyutkan. Melewati api, kami tidak dihanguskan. Engkau Tuhan yang membuat perkara yang ajaib. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Apa yang kami ucapkan, kami dapatkan. Dalam penyembahan ini, yang kami ucapkan, kami dapatkan. Yang kami akui, kami miliki. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus.